Dan untuk mengetahui situasi terakhir di DPP Partai Golkar, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan di sana. Selamat siang, Asri. Ini yang menjadi pertanyaan sebelum PLT ditetapkan, kemudian siapa yang memimpin Partai Golkar, Asri? Saat ini yang mengemban tugas Ketua Umum Partai Golkar selama proses menuju ke penunjukan PLT Ketua Umum Partai Golkar yang akan digelar pada Selasa besok 13 Agustus 2024 ini diemban tugasnya oleh 11 Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Sebagaimana ini yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pada konferensi pers kemarin malam di DPP Partai Golkar. Jadi 11 Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk kemudian menjalankan tugas dari Ketua Umum Partai Golkar sebelum akhirnya nanti dilakukan rapat pleno yang akan digelar besok. Nah, secara de facto saat ini memang tugas Ketua Umum sudah diemban oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Namun secara de jure nantinya status atau pengunduran diri Airlangga ini akan dibahas atau ditentukan dalam rapat pleno yang akan digelar besok. Artinya juga dalam rapat pleno besok tidak hanya akan membicarakan atau mencari siapa sosok pengganti yang akan kemudian menduduki posisi sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, tapi juga akan membahas legitimasi dari pengunduran diri Airlangga Hartarto. Kita ketahui bersama, Yan dan Saudara, bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto ini dilakukan atau dikeluarkan olehnya pada hari Sabtu 10 Agustus kemarin dengan alasan ini untuk menjaga stabilitas di internal Partai Golkar. Dan juga ada beberapa selintingan-selintingan kemudian yang memang menyampaikan atau muncul di publik ini bahwa memang Airlangga Hartarto ini lebih ingin berfokus kepada pemerintahan. Kemudian kita membahas terkait dengan siapa sosok yang akan menggantikan Airlangga Hartarto, termasuk siapa PLT-nya dan juga siapa nanti Ketua Umum definitif yang akan ditentukan dalam Munaslup. Kalau dari PLT ada sejumlah nama yang muncul kemudian ini untuk menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. Berdasarkan ADART, Ketua Umum ini bisa digantikan oleh Wakil Ketua Umum. Ada 3 nama yang memang terus ini santer disebut bisa menjadi PLT Ketua Umum Partai Golkar. 2 diantaranya ini adalah Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, dan juga Bambang Susatyo dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 3 nama ini santer disebut akan menduduki atau mengemban tugasnya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar untuk nanti tugasnya juga menentukan Ketua Umum definitif Partai Golkar dalam Munaslup. Di Munaslup nanti barulah ditentukan siapa Ketua Umum Partai Golkar yang menggantikan Airlangga Hartarto. Memang muncul sejumlah nama termasuk Wakil Ketua Umum, tapi juga di publik begitu nama yang santer muncul juga ini nama Gibran Rakabuming Raka. Ini memang belum ada konfirmasi sama sekali dari Partai Golkar terkait siapa nantinya yang akan menggantikan Airlangga Hartarto. Apakah dari internal Partai Golkar atau justru dari eksternal? Salah satunya nama Gibran yang sering disebut. Dan untuk rapat pleno digelar besok di gedung DPP Partai Golkar. Setelah itu barulah Munaslup digelar yang rencananya di akhir tahun di bulan Desember, tapi juga tidak menutup kemungkinan Munaslup dilakukan lebih awal untuk kemudian bisa menentukan Ketua Umum definitif Partai Golkar. Yan. Ya, ada 11 Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang memimpin sementara sebelum dilakukan rapat pleno besok. Kemudian juga Asri, dengan perubahan ini apakah juga memengaruhi pilkada dan juga kabinet yang tengah disusun pada saat ini, Asri? Kalau yang disampaikan oleh elit Partai Golkar kemarin dalam konferensi pers, mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi atau kursi Ketua Umum ini tidak memengaruhi sama sekali terhadap calon-calon kepala daerah yang sudah diusung oleh Partai Golkar. Tapi kembali kalau kita melihat dinamika politik, pasti masih tentu cair begitu. Tidak menutup kemungkinan juga ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat lagi Partai Golkar ini di beberapa daerah di Pilkada Jakarta, Pilkada Jawa Barat sudah mengusung nama calon gubernur. Tapi belum ada calon wakil gubernurnya. Nah ini mungkin yang masih dilakukan negosiasi di internal Partai Golkar maupun juga eksternal. Apalagi ada Kim Plus di sana yang mungkin ini dinamikanya masih terus terjadi, masih terus cair. Jadi untuk calon-calon kepala daerah ataupun juga nama-nama yang sudah diusung untuk kemudian nantinya rencananya akan dicalonkan atau diusung oleh Partai Golkar dalam pilkada di beberapa daerah. Kalau kata Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum, ini tidak akan merubah itu semua. Tapi politik
atau dinamika politik yang masih terjadi ini masih cair, masih terbuka segala kemungkinan, tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan ada perubahan-perubahan posisi ataupun juga peta koalisi maupun siapa-siapa saja nama yang nanti akan diusung oleh Partai Golkar dalam pilkada di sejumlah daerah. Yang jelas memang untuk dampak ataupun juga pengunduran diri Airlangga Hartarto ini menyebabkan berbagai dampak begitu, baik juga untuk di internal Partai Golkar tapi juga di koalisi Indonesia Maju dan juga Kimplas yang memang saat ini kalau kita lihat rentang waktunya Yan dan saudara sudah semakin dekat dengan pendaftaran calon pilkada di tanggal 27 Agustus mendatang. Yang ini juga menjadi perhatian bagi banyak pihak termasuk internal Partai Golkar dan juga eksternal khususnya para partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Yan. Ya, Golkar menyebut mundurnya Airlangga Hartarto tidak mengubah terkait pilkada, namun dinamika ini cair. Kita tunggu seperti apa juga besok keputusan dari rapat pleno yang dilakukan oleh Golkar. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Golkar di Selipi, Jakarta Barat.